udah ngebut, terus dia ngomong lagi gini, tenang dek, gak usah takut, ini kan mobil Eropa. Terus kenapa? Hai semuanya, jangan lupa minum air putih yang banyak, makan makanan yang sehat, jangan lupa jaga kesehatan. Orang-orang yang dengerin ini pasti langsung auto nostalgia ya? Nostalgia, karena udah lama banget Mbak nggak ngucapin orang untuk minum air putih. Iya udah lama banget. Sekarang habis hamil ini kayak mageran gitu loh, ngomong seperlunya karena ngap. Karena gampang ngantuk aku. Jadi ibu hamil tuh aneh gitu ya, kayak di dalam perut itu ada makhluk kecil yang kayak makhluk hidup juga gitu. Makhluk kecil yang suka makan. Tapi makannya lewat mulut orang lain gitu ya. Iya, tapi tuh dokter menjelaskan gini. Ibu hamil itu hanya butuh tambahan 400 kalori. Iya bener. 400 apa berapa ratus kalori doang dari yang biasanya. Jadi kalau biasanya itu butuhnya 1000 kalori ya, kalau pas hamil ya cuma nambah 1400, bukan jadi 2 kali lipat karena ada 2 makhluk yang makan gitu, katanya dokter gitu. Tapi dokter di buku Pink nyuruh makannya banyak banget dokter porsinya dan berkali-kali. Terus juga ibu hamil itu gampang lapar, apalagi kalau udah masuk bulan ke-6 ya udah nggak mual muntah. Aku kan cuma nek-nek doang dan itu udah kebantu obat, jadi udah bisa makanan macem-macem. Jadi dikit-dikit lapar, udah makan lapar. Jadi kembali ke topik hari ini. Sekali lagi para netizen menitipkan pertanyaan Mbak. Mereka tuh pengen belajar dari pengalaman Mbak. Apa? Sebagai cewek. Ini cowok-cowok nih nanyain ke aku nih. Apa pengalaman Mbak sebagai cewek itu waktu pacaran, waktu first date yang bikin ilfeel? Supaya apa nih cowok-cowok nanya gini? Supaya mereka bisa belajar Mbak. Kami bisa belajar jadinya. Oke, kita review mantanku yang pertama di dalam ingatanku aja karena nggak mau tak sampein di konten. Langsung ke yang bikin ilfeel. Hah, apa ya? Wah, ketahuan nih pemain. Sebentar guys, ngedate itu gimana berarti? Ya first date, mungkin diajak makan atau diajak pokoknya yang secara normal dibilang ngedate, karena perspektif Mbak kan beda kan, ngedate-nya Mbak beda kan. Maksudnya yang mereka tuh nganggap udah ngedate nih, tapi kayak bikin Mbak ilfeel gitu loh. Pertama kali ngajak ngedate itu pergi berduaan gitu. Anjing, memoriku terpenuhi oleh Marcel. Sebentar ya. Sulit banget sebentar. Hah? Aku pernah diajak pergi yang bikin ilfeel. Ini bukan pacar. Kalau itu tak terusin ini akan jadian gitu loh. Bisa jadian. Ini aku rasis emang. Tapi jujur li guys, jadi dulu itu kan aku pernah cerita di podcastnya Om Ded itu kan aku pernah kena pelecehan. Walaupun itu cuman begal tetek gitu loh. Dibandingin dengan orang-orang mungkin yang kena pelecehan yang lebih parah itu emang gak ada apa-apanya gitu kan. Tapi gak tahu kenapa sampai detik ini pun tuh aku masih mengingat wajahnya. Wajahnya, helmnya, motornya, sendalnya tuh aku masih inget. Sak delalahe. Wajahnya itu kumisnya tipis, bibirnya tipis, kulitnya putihnya putih wong Cino, putih Chinese, matanya sipit agak ketarik gitu. Nah, tak usut-usut sendiri, kemungkinan aku nggak begitu cocok dengan pasangan yang mungkin Chinese atau looknya secara visual muka itu Chinese itu karena itu. Transparansi. Jadi aku bias gitu loh. Jadi kayak aku menstereotip, mengeneralisasi akhirnya. Tapi itu tidak ngaruh di pertemanan. Tapi kalau untuk pacaran dan akhirnya menjalin hubungan yang serius, kok aku sulit ya. Dengan yang ininya agak narik, apalagi kalau ininya sampai narik banget gitu, aku kok sulit. Pasti udah nggak ada feel. Tapi kalau temenan it's fine. Temenan mau guyon mau gimana oke, tapi kalau relasi serius enggak. Aku sempat ngobrolin itu sama Marcel, tapi Marcel denial kan, jadi aku nggak lanjut. Karena kalau aku ngobrolin itu sama orang lain dan itu menurutku sensitif kan, terus di counter, oke, berarti nggak bisa nih aku cerita gitu. Jadi ngedate yang bikin ilfeel, waktu itu emang perginya nggak berdua mas, makanya aku nggak relate ngedate itu gimana. Perginya nggak berdua, perginya itu ber-6 apa ber-8. Kita temenan aja gitu. Yang pasangan itu 2, aku sama temenku. Nah yang satunya tuh nggak pasangan. Tapi tololnya ini, gerombolan ini, mobilnya dewe-dewe. Yang satu pasang sendiri, aku sama cowok itu sendiri. Cowok 2 ini sendiri nyusul gitu. Ngerti nggak sih bukan cowok.
Gerombolan yang meh neng diki bingung. Ya laki-laki yang tidak punya tujuan. Ngajak ngedit tapi nggak tahu kemana. Sampah Bikin banget ilfil. kan? Itu bikin ilfil. Bikin ilfil. Ilfil pertama atau masih ada lagi? Ilfil pertama, tapi Ya aku mikir ampun. gini. Aku mikirnya gini, oh oke, dia kan anak orang kaya. Anak orang kaya beneran sugih gitu. Anak orang kaya jadi mungkin dia tidak terbiasa untuk apa ya? Enggak terbiasa untuk mungkin menentukan tempat. Mungkin biasanya udah ditentuin sama sekretarisnya kayak apa ditentukan bapak ibu kayak gara nak kamu datang ke sini gitu. Oke, aku memaklumi itu karena ini mereka berdua nih anak-anak orang punya. Sedangkan aku kan omahku nenggang, jelas kere dong guys. Tuh. Dalam hatiku tuh aku sudah ingin membuat dia ilfil. Oh. Gitu dalam hatiku. Ilfil rak kowe metok wedok nenggang to kowe. Jadi aku tuh dulu nggak malu rumahku di gang. Malah justru cowok-cowok yang sok gaya suge-suge itu tak kon metok nenggang kabeh. Ya aku nggak pernah bohong. Rumahku ini di sini di perumahan ini nggak pernah. Gitu. Yang bikin ilfil kedua udah nggak tahu mau makan di mana. Dia nggak ada topik. Aduh, boring banget. Terus kalian makan gitu dia ngapain? Dia Enggak mas, bukan masa dimakan, di OTW semobil berdua mbak wong meneng kicep. Dia kan nyetir ya. Udah aku di depan tuh cuman lihat depan, di samping. Lihat HP? Enggak, aku tipe menghargai jadi aku nggak main HP. Lihat kiri, main kuku. Main itu. Ini buat apa toh? Saking gak ada topiknya. Buat apa? Fungsinya apa? Sebagai perempuan ekspektasinya tuh untuk hal topik tuh harusnya laki-laki tuh gimana sih, Mbak? Gak tahu, aku nggak bisa memberikan standar. Tapi wahai cowok-cowok, aku takut videonya jadi panjang nih. Seenggaknya, misal namanya cewek diajak ngedate, itu kan pasti habis mandi. Kamu pakai parfum apa kok baunya nyegrak misal? Atau kok baunya enak gitu. Kenapa kamu nggak suka ya cewek? Itu kan biasanya gitu ya. Kenapa aku pakai ini yuk? Oh iya toh, apa tuh mereknya? Kan dari situ bisa nyambung. Apa tuh mereknya? Oh kamu beli di mana? Berapaan nih? Ini isinya berapa mili? Oh bagus ya. Cari topik. Iya basa-basi yang nggak jelas aja gitu loh. Maaf ya lama jemputnya. Tapi ojo sampai telat atau enggak? Ini kita jadi ke tempat itu. Emang kamu udah pernah ke situ sebelumnya? Enak gak? Yang rekomen apa? Atau mungkin, lah kamu kok milih ke sana kenapa? Apa itu tempat kenangan? Apa mungkin kamu sering ke situ sama orang tuamu? Atau kenapa? Dari situ kan pertanyaannya bisa berkembang. Oh aku sering ke sana soalnya bla 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 gitu. Selain itu, Mbak. Selain itu apa yang paling sering Mbak temuin waktu Mbak ngedate tuh loh, waktu first date sama cowok-cowok? Cowok-cowok tuh itu pertama gak ada topik, gak tahu mau ngajak kemana. Jadi yang penting jemput aja gitu loh. Kan aku, daripada aku bawa petok dan tidak tahu arah, aku lebih baik istirahat karena besok aku bekerja gitu loh. Ngerti kan itu yang bikin aku ilfil. Itu kenapa kalau udah pacar gak mungkin kayak gitu. Itu pasti gebetan atau mau pacaran kayak gitu. Terus yang berikutnya adalah cowok-cowok ini tuh flexing. Flexing yang gimana Mbak? Paling parah yang pernah Mbak alami? Wah anjing, gara-gara ngomong ini aku langsung mengingatkan kepada seseorang. Ini paling anjing sih. Mbak Rara harus nonton ini. Mbak Rara, ini kenalanmu Mbak Rara. Jadi aku dikenalin sama temanku, namanya Mbak Rara. Tapi beliau nanti nikah November guys, doain semoga lancar ya. Gini, proses pengenalannya itu Mbak, jadi aku diajari, gak kena. Itu sama Mbak Rara. Dek Del, kenapa Mbak tak kenalin temanku mau enggak? Enggak apa-apa, dipaksa. Enggak apa-apa, udah enggak usah pacaran, Dek, deket aja. Mbak, tapi aku lagi enggak mau pacaran. Nanti kalau aku deket aja nanti dikira aku yang brengsek aja gitu loh. Deket-deket tok tapi enggak pacaran. Wis to Dek rak popo, engko nek kowe meh lunga-lunga, kowe rak gelem mbek wonge, engko kowe ngejak aku wae. Dewe lungone wong telu terus atau berempat sama temennya. Udah nih, suatu ketika pergilah kita. Mbak Rara itu udah ngasih tahu aku nanti kamu kalau misalnya empet dengan ceritanya, budeki wae Dek, tok rak krungu. Pura-pura budek, pura-pura nggak denger, pura-pura gobloki wae, pokoknya yayo wae ya kowe, aku digituin. Iya. Pas Oke Mbak, gitu. Bener Mas. Ngapain dia Mbak? Flexing ya. apa dia Mbak? Dengerin dulu. Ini yang sering ngatain aku lonte gonta-ganti mobil. Masalahnya yang deketin aku naiknya mobil. Maksud aku numpak motor, di motor. Dia waktu itu jemput aku naik mobil Eropa. Tahu dia ngomong apa? Kamu nggak pernah naik mobil Eropa ya? Tujuannya apa? Ngerti Mas aku. Sumpah aku nggak ngerti tujuannya apa. Habis itu apa? Setelah itu apa yang dia omongin? Aku shock ya.
Terus aku lihat-lihat nama Mbak Rara tuh di belakang. Mbak Rara duduk di belakang. Jadi dia sebelum jemput aku tuh udah jemput Mbak Rara dulu. Karena aku nggak mau dijemput pertama. Belum pernah naik mobil Eropa ya? Iya, tak gituin. Iyain aja dulu, karena kata Mbak Rara kan iyain aja. Jadi aku iya aja. Ya udah nih. Ini namanya Mini Cooper. Oh, oke. Ini dalam hatiku udah bangsat. Dia ngomong gitu. Iya mas. Ini namanya Mini Cooper ya. Pokoknya di jalan-jalan berikutnya, aku itu mau ngejob. Tapi aku itu lupa nggak bawa sepatu. Aku bawa sepatu tapi sepatuku tuh nggak mungkin tak buat ngejob besok karena itu pasti akan sakit banget, ya kan? Padahal sebelumnya aku lupa gimana. Aku ngejobnya sama Mbak Rara, aku telepon dia. Mas, karena dia kan lebih tua, aku kan harus menjaga kesopanan toh guys. Mas, iya dek kenapa? Nah, gitu tuh suaranya. Iya dek kenapa? Boleh minta tolong nggak? Aku tuh nggak bawa sepatu. Beliin aku sepatu. Minta tolong. minta beli sepatu. Disuruh Mbak Rara. Oh, Mbak Rara nih. Dek, sepatumu ra enak toh, sesuk ketoke lak sikilmu licet lho, wis njaluk tukoke kae rak wis. Mbak, tapi mosok tukoke sepatu wis ora apa-apa cepet telepon. Kira aku telepon. Jadi dulu aku masih polos banget, Mas. Oh iya udah deh tak jemput sekarang, tapi ini udah kemalaman deh. Iya, makanya cepetan, Mas. Dijemput lama dia. Terus jadi yang minta dibeliin sepatu kan aku, tapi aku minta Mbak Rara juga dibeliin. Gitu. Itu kan masih ya udahlah karena aku nggak suka sama orangnya, tapi Mbak Rara tuh nyuruh terus gitu loh. Terus kita kan ngebut mas karena itu malam dan mall itu udah mau pada tutup. Beneran udah mau pada tutup itu sekitar jam 9:30 10-an. Sedangkan besok aku ngejob pagi jadi nggak boleh pulang malam kan. Udah ngebut. Terus dia ngomong lagi gini, tenang dek, nggak usah takut. Ini kan mobil Eropa. Terus kenapa? Hah? Kenapa? Padahal sebenarnya aku ngerti maksudnya lebih safety kan. Cuman kayaknya ini orang emang bego sih, Mbak. Emang mentok gitu. Ada cara lain loh. Kayak dia ngomong, mungkin kalau mobil Innova tuh biasanya tuh aku dulu pernah nih, meskipun nggak pernah ya, naik mobil Innova nih kayak gini tuh pasti udah goyang. Tapi beda dengan mobil ini. Bisa kan lebih enak. Bisa ngobrolin kayak seolah-olah kita lagi ngobrolin otomotif gitu loh kan enak toh. Bisa. Ini enggak mas. Ini orang goblok kamu yang nonton, kalau kamu nonton ya kamu goblok memang. Ilfil yang berikutnya, ini masih orang yang sama. Aduh. Aku diajak makan di suatu restoran, di mana restoran itu tuh sering jadi tempat wedding. Otomatis aku sering ke situ. Entah aku ngekru, entah aku jadi pagrayu, entah aku event di sana. Udah sering banget. Sering banget. Menurutku di zaman itu di tahun 2010-an itu mahal udahan. Belum banyak resto-resto mahal kayak sekarang. Jadi itu salah satu resto mahal di jalan yang menurutku itu emang elit di Semarang. Datanglah kita ke tempat itu. Karena aku tuh tipe, sampai sekarang pun tuh aku tipe yang buka menu, tak bacain keterangannya. Kalau aku belum puas, aku akan manggil waitersnya, terus aku nanya, yang rekomen apa? Kalau aku pengen makannya misal main course. Oh ini kak, dia nyaran gitu. Ini tuh rasanya lebih ke apa? Sausnya gimana? Dagingnya tuh diapain? Jadi aku lebih ke detail nanyanya. Gak apa-apa dong. Gak apa-apa. Dan aku nanyanya sopan. Nah menurut dia, orang yang nanya kayak gitu tuh katrok. Karena nggak tahu gitu. Karena dia kira aku nggak tahu. Dia nyeletuk lah. Kamu belum pernah kan makan di tempat mahal? Kita makan di sini ya. Hi? Katro fix. Ini anak kayak Katro. Astaga. Spill namanya Mbak. Penasaran aku segoblok apa. Jangan udah nikah mas. Udah nikah. Good luck buat istrimu, mama istrimu. Aku dikasih tahu Mbak Rara cerita terbarunya. Aduh ini mencengangkan sih. Mencengangkan. Jadi ceritanya katanya dia itu pesugihan. Anjing. Tapi pesugihannya tuh dia harus main sama mamahnya. Iya. Nah suatu ketika itu ketahuan sama istrinya sama istrinya apa piye gitu terus piye kok main kisru kok mas. Jadi gini guys, aku nggak tahu kenapa aku tuh nggak pernah milih cowok dulu pas pacaran. Jadi ya sedapatnya aja. Kalau dulu orang-orang ngira oh Adele tuh nggak pernah mau kalau dapet cowok yang naiknya motor, bullshit. Kalian pasti pernah lihat aku naik motor diboncengin cowok. Terus aku tuh dulu nggak begitu suka cowok yang fleksi, nggak begitu suka cowok yang ada loh cowok yang kebanyakan topik dan kalau dulu tuh aku lebih ke diem aja gitu. Aku tidak sebebas berpendapat kayak sekarang. Dulu aku anaknya lebih diem. Misal pasanganku atau partnerku dulu maunya apa ya udah aku nurut aja. Aku bisa jadi apa yang kamu mau kok. Dulu tuh aku kayak gitu. Ya tapi namanya manusia kalau berpura-pura terus kan nggak kuat ya.
ada jebloke kadang kayak gitu. Itu sih yang bikin aku ilfeel ngedate, walaupun bukan pertama kali ya, tapi wah itu red flag banget. Itu cowok red flag. Aku nggak tahu lagi bintangnya apa. Terus dia tuh pernah cerita gini, tahu nggak Dek, kalau manggil aku kan Dek. Aku tuh pernah deketin cewek, dia tuh sampai udah tak kasih ini loh, mutiara air tawar. Terus aku ditinggal gitu aja. Terus dalam hatiku, terus kayak aku kudu ngeresponnya ya Tuhan. Wah, mahal banget ya mutiara air tawar pastinya gitu kan. Kayaknya gitu Mbak, astaga, Mbak gak ngerti. Enggak Mas, gara-gara itu Mbak Rara waktu itu nyuruh, ini masih cowok yang sama loh. Mbak Rara akhirnya gini, dulu tuh HP ku karetan guys, jadi aku gak punya HP ku minjem. Dipinjemin temanku tuh 2, yang satu gak bisa bunyi, yang satu bisa bunyi tapi kenapa gitu aku lupa. Jadi yang satu bolong, yang satu tak karetin. Bener-bener HP ku bosok, aku gak punya HP. Terus Mbak Rara nyuruh aku buat minta HP ke cowok ini. Dikasih. Tahu apa yang dikasih HP-nya Mas? HP yang dalamnya Android itu loh. Ih, HTC. Apa? Kayak apa iPhone itu tapi Android. Dalamnya Android. Ih, KW. Ih. Apa itu? HP apa ya? HTC. Aku dikasihnya HP itu. Aku kan bukan orang yang pengamat iPhone waktu itu. Tapi aku tahu ini bukan iPhone. Dan dia ngomongnya itu iPhone, Mbak. Dia ngomongnya, ini Dek, HP buat kamu iPhone 8. Oh iya. Baru buat kamu aja, nggak usah sungkan. Oh ya udah Mas, makasih. Iya, karena dikasih. Tapi aku tuh nggak happy Mas pas dikasih. Aku ngomong ke Mbak Rara, Mbak, iki DN ngei aku HP, Mbak, ki mesti kan kok dijaluk meneh, aku bilang gitu. Ya rak apa-apa, tapi kan HPmu seenggaknya HPmu rak karetan toh, Dek, gitu. Mbak Rara tuh baik sama aku gitu loh. Oh ya udah, berarti ini tak pakai ya Mbak. Iya. Aku kayak adik DN KPKP diajari. Udah, nggak lama dari itu aku tuh nggak mau diajak pergi Mas, karena malas banget kamu tiap hari dengerin flexingnya. Jadi dia tuh kalau habis naktir temennya, ya ada aku juga, karena aku nggak mau diajak pergi berdua. Habis naktir teman-temannya atau habis naktir Mbak Rara sama aku sama satu orang lagi, terus dia tuh kayak cerita uangnya habis gitu loh, ngerti nggak sih, kayak habis naktir terus aduh ATM ku kira sakmene tok yo, padahal sesuk aku ngene gitu loh. Jadi kan aku kayak kaya tapi nanggung gitu loh ya. gitu. Terus ntar kalau misalnya kadang kan yang megang HP ku Mbak Rara toh. Jadi dia yang ngechat kadang. Hei petok, pokoknya hei itu namanya. Hei petok gitu. Wah ki mesti Rara ki, ora Adel gitu. Hei cepet petok gitu. Mbak Rara sama aku kan satu kampus. Terus bentar ya, mobilnya lagi dipakai. Apa aku pakai mobil yang ini aja ya? Jangan deh, itu kan nanti mau dipakai papaku. Aku kayaknya pakai yang, ngerti gak sih kayak biar kita tahu orang-orang dia mobilnya banyak. Dia mobilnya banyak. Pokoknya masih banyak kalau kalian nanya keilfilan sama cowok ya banyak. Mungkin juga nggak cuma aku yang ilfil sama cowok, tapi mungkin banyak cowok juga yang akhirnya ilfil sama aku karena aku tipe orang jarak guys. Jadi kalau kalian nemu cewek kayak aku, kayak yang tadi aku bilang, kalau misalnya ini adalah aib bagi cewek-cewek lain dan harus ditutupin, bagi aku tak umbar nyoh pangano gitu. Karena biar ya udah biar minggat aja gitu. Namanya seleksi alam. Jujur itu indah. Tipsnya buat kalian yang lagi mulai pacaran, kalau kalian masih cinta monyet, oke lah. Ponakanku juga masih SMA kuliah tuh masih cinta monyet, lucu banget ceritanya. Jadi nikmatin aja, yang penting jangan kelewat batas. Bersenang-senang dan merusak masa depan itu beda tipis teman-teman. Jadi kasih tahu sama adik-adik kalian, sama ponakan, sama sepupu kalian, kalau mau pacaran di umur-umur yang belum matang, itu hati-hati. Apalagi sekarang free sex itu kan udah, ya pacaran yang nggak bener itu kan marak gitu ya. Kita lebih banyak cara untuk ngasih contohnya, ini lo contohnya, ini lo jadinya begini nih, jadinya begini. Kita lebih gampang sekarang ngasih contohnya, jadi jangan lupa nasihatin ponakan, sepupu, keluarga kalian. Jadi kalau kumpul bukan hanya gibahin kayak, dia nggak masuk sekolah negeri, dia nggak masuk universitas ini, dia, tapi kita saling sharing, gimana, kamu udah pacaran belum, hati-hati lo ya, gini. Jadi lebih, lebih menyebarluaskan informasi yang berguna. Jadi nggak cuman julid-julid aja, nggak cuman comparing doang. Kalau kalian kumpul keluarga itu kan suka membandingkan antara si A dan si B karena sepantaran. Dia masuk PTN negeri, kamu enggak. Kamu kuliah gimana, NEM-nya berapa? Goblok, misal. Atau mungkin, kamu kuliah terus, misal S1, S2, kapan nikahnya, dan lain-lain. Jadi lebih, kalau kumpul keluarga tuh ada yang dibahas, sharing, berbagai hal yang positif, yang berguna untuk bekal di masa depan yang tidak diajarkan sama pendidik yang ada di sekolah, gitu.
Jadi kalau kalian punya pertanyaan-pertanyaan yang menarik, yang kepo, Mbak ini kalau ini gimana? Silahkan tanya di kolom komentar aja, ntar kita balas di video. See you next video, bye.